Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sahlan Ramadan dengan NIM 1304211025 dari Fakultas Informatika PJJ. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya dengan judul tinjauan metode cerdas untuk deteksi malware Android dengan machine learning, deep learning, dan AutoML. Oke, yang pertama pendahuluannya, di mana pada era digital saat ini, Android menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia. Di balik popularitas tersebut, tersembunyi ancaman serius berupa malware yang menyusup melalui aplikasi yang tidak sah. Sayangnya, metode deteksi malware konvensional seperti signature based kini tidak lagi cukup andal menghadapi varian malware yang semakin canggih. Malware modern mampu menyamarkan diri dan meniru aplikasi legal sehingga sulit dikenali oleh sistem tradisional. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih cerdas dan adaptif, salah satunya melalui pemanfaatan kecerdasan buatan seperti machine learning, deep learning, dan AutoML. Kemudian ada pun tujuannya, di mana tujuan dari presentasi ini adalah untuk mereview dan membandingkan tiga pendekatan kecerdasan buatan dalam mendeteksi malware Android. Ketiga pendekatan tersebut meliputi pembelajaran mesin berbasis izin aplikasi, deteksi berbasis deep learning menggunakan citra bytecode, serta penggunaan AutoML untuk optimalisasi model. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah studi literatur terhadap tiga paper ilmiah terpercaya yang diterbitkan antara tahun 2021 sampai 2025. Masing-masing pendekatan akan dibahas dari sisi keunggulan, kelemahan, serta konteks penggunaannya. Diharapkan hasil review ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai arah perkembangan teknologi keamanan mobil ke depan. Untuk paper review yang pertama itu berjudul Android Malware Detection System Using Machine Learning pada tahun 2024, di mana paper pertama yang saya bahas berasal dari konferensi AC3 di tahun 2024 yang mengusulkan deteksi malware dengan menganalisis izin aplikasi Android. Para peneliti menggunakan dataset besar dari Kaggle lalu menerapkan berbagai algoritma pembelajaran mesin seperti SVM, Random Forest, dan NLP untuk mengklasifikasikan aplikasi sebagai aman atau berbahaya. Hasilnya cukup menjanjikan dengan akurasi sekitar 90%, terutama pada model Random Forest dan MLP. Pendekatan ini dinilai cepat, ringan, dan sangat cocok digunakan di perangkat dengan kapasitas terbatas seperti smartphone atau IoT. Namun, kelemahan utama dari metode ini adalah tidak mampu mengenali malware yang menggunakan teknik penyamaran kode atau jenis serangan zero day. Kemudian dari paper yang kedua adalah dengan judul A Deep Learning Based Assemble Framework from Robust Android Malware Detection pada tahun 2025. Di mana paper kuliah ini yang saya ulas dipublikasikan di IEE Access tahun 2025 dan menawarkan pendekatan berbasis deep learning menggunakan CNN Ensemble. Dalam penelitian ini, bytecode aplikasi Android diubah menjadi citra grayscale, lalu dianalisis oleh tiga arsitektur CNN yang populer yaitu VG, VGG16, ResNet 50, dan DenseNet 121. Gabungan dari model ini yang disebut dengan ensemble mampu mencapai akurasi lebih dari 98% dan F1 score di atas 96%. Metodenya sangat efektif dalam mengenali berbagai jenis malware, termasuk yang telah mengalami obfuscation atau polymorphisme. Meskipun demikian, pendekatan ini membutuhkan sumber daya komputasi yang sangat besar, serta processing data yang cukup kompleks sebelum dapat digunakan. Nah, kemudian paper yang ketiga dengan judul An Empirical Evaluation of Automated Machine Learning Techniques for Malware Detection pada tahun 2021. Di mana paper ketiga ini berasal dari ACM IWSPA 2000 pada tahun 2021 dan berfokus pada penggunaan AutoML untuk deteksi malware. Dua platform AutoML yaitu AutoGluon dari Amazon dan Microsoft NNI digunakan untuk mengotomatisasi proses pemilihan model dan tuning hiperparameter dengan dataset Ember dan Secure Edge. AutoML terbukti dapat meningkatkan TPR atau True Positive Rate secara signifikan tanpa perlu intervensi manual. Kelebihan utama dari pendekatan ini adalah kemudahan penggunanya, bahkan oleh mereka yang bukan ahli machine learning. Namun, proseduring dengan AutoML tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dan sumber daya komputasi yang memadai.
Nah, di sini kita dapat lihat analisis perbandingannya, di mana akurasi dari paper pertama itu mencapai 90% tergantung model, random forest, dan MMP yang paling optimal. Dan paper kedua itu eh, akurasinya di angka di atas 98% dan advance di atas 99%. Dan seperti saya sebutkan tadi, power ketiga TPR-nya meningkat dari 86,8% ke 90% dengan dataset Ember dan 80,8% ke 87,4% dengan dataset Secured Edge. Di mana kita bisa lihat kelebihan dari paper pertama yaitu cepat, ringan, dan cocok untuk perangkat Edge. Dan paper kedua dengan judul Deep Learning Based Assembled Framework for Robust Android Malware Detection itu kelebihannya sangat akurat, mampu mendeteksi berbagai varian malware baik statis maupun obfuscated. Dan yang ketiga, kelebihan paper ketiga itu praktis untuk non-ahli, efisien tuning model, adaptif terhadap dataset baru. Tetapi dari kelebihan tersebut itu terdapat juga kelemahan atau kekurangan dari setiap penelitian. Di mana kekurangan pada paper pertama itu yang menggunakan model algoritma SVM Random Forest, Naive-Bayes Decision Tree, NLP, dan Logistic Regression memiliki kekurangan yang kurang efektif terhadap malware obfuscate atau zero day. Dan paper kedua dan menggunakan model FG16, REST 50 dan SNET 121 ditambahkan dengan attention mechanism itu memiliki kekurangan yaitu butuh sumber daya tinggi dan prosesnya yang preprocessingnya yang kompleks. Dan untuk paper yang ketiga memiliki kekurangan yaitu membutuhkan waktu tuning lama dan sumber daya kualitas yang besar. Sebagai kesimpulannya, berdasarkan ketiga studi yang setelah direview, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemampuan deteksi malware Android. Masing-masing pendekatan baik machine learning, deep learning, atau AutoML menyediakan solusi yang efektif untuk konteks penggunaan yang berbeda. Tidak ada satu metode yang mutlak lebih baik dari yang lain karena setiap pendekatan memiliki kekuatan dan batasannya sendiri. Penggabungan metode menjadi pendekatan hybrid dapat menjadi solusi optimal untuk sistem keamanan mobil yang adaptif dan akurat. Harapan ke depannya, inovasi berbasis AI akan menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan perangkat pintar di tengah meningkatnya ancaman digital. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.